Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Ini manusia, kalau Bapak lihat wajahnya, saya nggak berani menyebutnya deh, tapi luar biasa. Buat saya, Anda tidak akan pernah layak. Biadab! Yang bangsat itu pengkhianat. Yang bangsat itu pengkhianat. Ini manusia-manusia yang selalu mengadu domba antara kita sesama anak bangsa. Kalau ya anu wali-walian jangan sama anak. Wah ya anu ulama-ulamaan jangan sama anak. Buka mata lebar-lebar. Polisi kau katakan wereng coklat, TNI kau katakan musuh, dan seterusnya. Anak bahan muslim gak peduli. Ustaz-ustaz yang khianat tidak habis berisik. Indonesia bakal berhadapan dengan penjilat-penjilat pemerintah. Goblok! Terekam sebuah video yang merekam Habib Bahar berbincang dengan seseorang. Dalam video itu, Bahar terlibat pembicaraan dan menyebut satu sosok ex-PA 212 yang dianggapnya berkhianat. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Ini manusia udah terlalu banyak mencela dari ya yang Anda tahu banyak lah. Apalagi yang dia katakan yang sangat menyakitkan hati banyak. Bahar menyebut mantan pengurus PA 212 berkhianat. Namun tak jelas maksud perkataan Bahar yang menyebut Haikal Hasan berkhianat tentang hal apa. Bahar juga menyebut tidak ada tempat di hatinya bagi orang-orang yang berkhianat. Orang-orang yang khianat nggak ada tempat di hatinya. Anak orangnya nggak ada hitam, anak orangnya hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. Belum pernah saya tanggepin orang, tapi ini manusia udah terlalu. Manusia ini amat sangat terlalu sehingga harus ditanggepin. Anda intoleran, Anda anti kebinekaan, Anda anti Pancasila. Saya menduga Anda seperti itu karena kata-katamu sangat jauh sekali. Ente orang, saya nggak bahas pemerintah. Ente orang, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal ayah habisi satu-satu. Pak Jokowi yang saya hormati, Pak Kiai Ma'ruf Amin yang saya hormati, tolong dikasih pelajaran yang sangat berharga demi tidak ada lagi penghinaan-penghinaan. Ini manusia, kalau Bapak lihat wajahnya, sangat memecah belah NKRI. Biadab! Kalau ya anu wali-walian jangan sama anak. Wah ya anu ulama-ulamaan jangan sama anak. Kalau musuh di luar terang-terangan kelihatan. Yang bangsat itu pengkhianat. Yang bangsat itu pengkhianat. Yang bangsat itu pengkhianat. Maaf kalau nada saya kayak begini karena belum pernah saya ngelihat manusia seperti ini. Belum pernah. Banyak yang lebih ini Ustaz, enggak. Ini yang paling beneran, paling. Mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Jangan pernah menghakimi orang. Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Betul, kita tidak akan pernah menafikan, tetapi tidak lain tidak bukan karena kadang-kadang demi perut suka menjadi pengkhianat. Kalau kita lihat karakternya Haikal Hasan, emang agak aneh sih menurut gua. Orang itu belajar agamanya saja ke Profesor Moses Saron di Yerusalem University, Israel. Yahudi itu pakarannya kalau adu domba. Saya akan cari kalian satu persatu. Bakal saya habisi kalian. Berapapun kalian mengkhianati Habib Rizik. Selama mereka ahli turunnya Rasulullah, selama mereka dzurriyyahnya Rasulullah, wajib untuk dihormati. Walaupun tidak harus ditaati. Kalau ya anu wali-walian jangan sama anak. Oh ya anu ulama-ulamaan jangan sama anak. Jenengan wajib hormat kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi, termasuk Habib Bahar, tetapi tidak boleh taat terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Bahar karena isinya provokasi. Bilangin sama ketua Dewan, bilangin Bahar diceritakan lagi. Kalau memang dia Habib, sanadnya Rasulullah, dzurriyyahnya Rasulullah, awake dhewe wajib menghormati. Tapi awake dhewe ra kudu melu-melu kaya isi ceramahe Habib Bahar.
Bahar menyebut mantan pengurus PA 212 berkhianat. Bahar juga menyebut tidak ada tempat di hatinya bagi orang-orang yang berkhianat. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Orang-orang yang khianat nggak ada tempat di hatinya. Anak orangnya nggak ada hitam, anak orangnya hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. Pilihan politik itu biasa. Antum juga tahu saya pilih Prabowo. Tapi setelah terpilih Presiden Jokowi, apa kata Presiden Prabowo? Ya tidak, Presiden cuma satu, Jokowi. Betul? Ya udah selesai. Kenapa harus kembali ke masa lalu? Nggak usah baperan begitu. Nggak bisa move on dong, gitu kan? Kenapa mesti lebay? Mungkin Haikal di kelompok itu dicurigai. Kalau kita lihat karakternya Haikal Hasan, emang agak aneh sih menurut gua. Dia ngomong mengecam-ngecam Jokowi dengan kata-kata yang amat kasar. Saya oposisi, sampai mati saya tetap oposisi. Ya, Pak Jokowi, minta maaf, saya oposisi dan saya setuju pendapat yang menyarankan Bapak mundur. Ya, mudah-mudahan Bapak bersedia mundur dengan hati ikhlas gitu. Tapi kalau nggak mundur nggak apa-apa juga, serah Bapak juga ya. Sekali waktu dia bisa memuji-muji dengan kata-kata yang amat bagus. Sebutan Al-Fatihah dengan Al-Fatihah bisa nggak dihentikan? Saya bilang ya, benar deh, tolong hentikan. Teman-teman, Anda sudah mulai menghina itu namanya. Itu urusan aksen, urusan lidah, nggak bisa dipaksa. Justru hargai dong. Masih inget nggak ketika dia ngomporin, ngaku bermimpi ketemu Rasulullah. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba nggak lama Rasulullah datang dan beliau seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut, kata Rasulullah. Demi Allah saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Dia bermimpi dengan Nabi untuk melegitimasi wafatnya 6 orang itu sebagai syuhada. Banyak orang yang protes, Haikal Hasan dilaporin. Haikal Hasan dilaporkan ke polisi setelah video pengakuannya bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW diunggah ke media sosial. Haikal dituding menyebarkan berita bohong dan penodaan agama yang menyebabkan keonaran dan rasa kebencian. Haikal Hasan ini telah melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan juga pasal 156 huruf A KUHP dan atau juga pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ketika ditanya soal pernyataannya terkait mimpi bertemu Rasulullah, Haikal menyatakan hanya berniat menghibur keluarga anggota FPI. Meninggal karena kecelakaan, boleh nggak kita hibur? Udah, jangan nangis, gitu kan? Mudah-mudahan anak lo masuk surga. Ya gitu doang. Bukan pernyataan menghibur orang. Bukan pernyataan menghibur orang. Memotivasi gitu, supaya orangnya udah jangan nangis, udah stop jangan nangis, gitulah biasa aja. Gak lama setelah dilaporin, dia agak ketakutan. Dia keliling ketemu Pak Mahfud, fotonya kemudian disebarin sama dia untuk menunjukkan bahwa dia dekat dengan pemerintahan atau dia bisa bersahabat dengan kelompok atau orang-orang yang selama ini dikritiknya dengan keras. Mungkin orang di 212 juga bingung. Ini kok kelakuannya kayak belut, licin ya. Emang gue peduliin. Kalau orang mengatasnamakan agama untuk tujuan politik, itu tanda dia sedang memanipulasi agama. Ada lagi tuh kemarin yang viral, nggak main-main tuduhannya. Orang itu menyebutkan Pak Soekarno itu menangkapi ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama rasa komet. Tuduhan ini serius. Pak Soekarno itu simbol negara, sejarah bangsa. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Haikal Hasan meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri atas pernyataan yang menyebut Presiden pertama Indonesia, Soekarno, kerap memenjarakan ulama. Harus saya sampaikan permohonan maaf baik kepada Bu Mega dan seluruh keluarga besar dan sekaligus bangsa Indonesia. Maka yang harus marah itu bukan cuma PDI Perjuangan. Yang harus marah itu bangsa Indonesia sama dia.
Bung Karno saya bilang beliau seperti waliullah begitu ya, seperti ya, bukan ya, seperti waliullah yang luar biasa membawa Indonesia dengan perjuangan yang konsisten sampai dengan merdeka begitu ya. Anda munafik Haikal Hasan. Orang itu bisa dilihat dari awalnya. Itu tanda dia sedang memanipulasi kita semua. Orang itu belajar agamanya saja ke Profesor Moses Sarot di Yerusalem University, Israel. Israel belum tentu Yahudi. Karena Israel ada Rubeni, Israel ada Simoni, Israel ada Benyamini, Israel ada Yusufi, Israel ada Yahudi, begitu. Yahudi pasti Israel, Israel belum tentu Yahudi.